Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel Wasilah Ilmu. Kali ini kita masih membahas bab 3 tentang transformasi, dimana di video pertama kita telah membahas materi transformasi tentang refraksi atau pencerminan. Nah, di video kedua ini adalah video lanjutan masih di bab 3 tentang transformasi. Untuk materi di video kedua ini yaitu tentang translasi atau pergeseran. Silakan adik-adik siapkan alat tulisnya supaya materi yang disampaikan dalam video ini dapat kalian cerna dan dapat kalian pelajari dengan baik. Adapun tujuan dari materi transaksi ini adalah yang pertama, bisa menjelaskan hasil translasi sebuah titik bangun. Yang kedua, siswa bisa menentukan koordinat hasil translasi suatu bangun datar. Untuk pengertian translasi atau pergeseran, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dari suatu posisi ke posisi lain. Adapun rumus untuk menentukan koordinat bayangan hasil pergeseran adalah P dalam kurung X, Y. Ini adalah titik asal. Titik asal AB ini adalah besarnya pergeseran. P aksen ini hasil titik setelah digeserkan. Keterangan A adalah besarnya koordinat X yang bergeser ke kiri atau ke kanan jika min A atau A-nya ini min, maka pergeseran ke kiri. Jika A-nya plus, bergeser ke kanan. Keterangan B adalah besarnya koordinat Y yang bergeser ke atas atau ke bawah. Jika min B atau B-nya ini min, maka pergeserannya ke bawah. Jika B-nya ini plus, maka pergeserannya ke atas. Contoh misalkan ada sebuah titik P ini untuk X-nya itu 2, untuk Y-nya 2. Digeserkan oleh A-nya 2, B-nya 2.
maka titik P ini akan bergeser ke titik koordinat berapa. Maka kita hitung untuk titik P bayangan atau P aksennya, X nya kan 2 ditambah A nya 2 plus, maka X ditambah A 2 ditambah 2 adalah 4, koma Y nya 2, B nya 2 ditambah 2 adalah 4. Maka titik bayangannya atau titik di mana P tersebut setelah digeserkan akan berada pada titik koordinat X nya 4, B nya 4. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang akan Bapak sajikan. Sekarang kita tentukan hasil translasi atau pergeseran. Untuk menentukan hasil translasi atau pergeseran itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus. Yang kedua dengan menggunakan gambar. Contoh 1. Jika titik koordinat atau jika koordinat titik A adalah untuk X nya min 2, Y nya 3, ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat titik A atau A setelah digeserkan. Kita tentukan dengan menggunakan rumus, dimana ini adalah rumusnya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sekarang kita tulis titik asalnya, yaitu A untuk X nya min 2, untuk Y nya 3. Setelah itu kita tentukan A dan B nya, dimana Bapak sudah jelaskan A ini sebagai pengganti X, untuk B sebagai pengganti Y. Kita lihat di soal, titik A ini digeserkan 4 satuan ke kanan. Nah, kalau pergeserannya ke kiri atau ke kanan, maka 4 ini apakah sebagai X atau sebagai Y? Karena sumbu X ini hanya bisa bergeser ke kiri dan ke kanan, sedangkan sumbu Y itu pergeserannya ke atas dan ke bawah. Maka dengan demikian 4 ini karena pergeserannya ke kanan, maka 4 ini berada pada sumbu X, atau 4 ini sebagai A nya, sedangkan 3 ini pergeseran satuan ke bawah, maka
3 ini adalah sebagai Y atau sebagai B, sehingga dapat kita tulis untuk A-nya atau X-nya sama dengan 4. Untuk B-nya karena bergeser ke bawah maka menjadi -3. Setelah A dan B-nya sudah tentukan, maka selanjutnya kita akan hitung dengan menggunakan rumus ini, yaitu A bayangan atau A setelah digeserkan, di mana kita masukkan X-nya. X-nya adalah -2. Kita tulis sini -2. Di sini ditambahkan A. A-nya adalah 4. Koma. Kita tuliskan Y-nya. Di sini Y-nya 3. Ditambahkan B. B-nya adalah -3. Di dalam kurung. Sekarang kita hitung. -2 ditambah 4. Artinya kita punya hutang 2, kita punya uang 4. Punya hutang 2, punya uang 4, maka sisanya adalah uang atau plus 2. Untuk yang Y-nya 3 ditambah -3. Kita punya uang 3, kita punya hutang 3, maka sisanya adalah 0. Dengan demikian, jika titik koordinatnya itu -2,3 digeserkan oleh X-nya 4, Y-nya -3, maka posisi titik A tersebut akan bergeser menduduki titik koordinat untuk X-nya 2, Y-nya 0. Itu kalau kita mencari titik koordinat bayangan dengan menggunakan rumus. Sekarang kita akan cari titik koordinat bayangan setelah digeserkan dengan menggunakan gambar. Kita buat 2 sumbu. Yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y. Setelah itu kita tentukan titik asalnya. Titik asalnya X-nya itu -2, Y-nya 3. Kita gambarkan. Di sini X-nya -2, Y-nya 3 di sini. Nah, ini adalah titik asal. Titik A ini akan digeserkan ke kanan sebanyak 4 langkah dan ke bawah sebanyak 3 langkah. Kita geserkan titiknya ke kanan dulu sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita geserkan titiknya
ke bawah sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka titik A tersebut setelah digeserkan ke kanan 4 langkah dan ke bawah 3 langkah akan tepat berada di untuk X-nya 2, Y-nya 0, sehingga didapatkan untuk titik A setelah digeserkan untuk X-nya itu 2, untuk Y-nya 0. Ini sama persis seperti kalau kita mencari titik koordinat dengan menggunakan rumus. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada sebuah segitiga A, B, dan C. Tentunya segitiga ini mempunyai 3 titik. Titik-titik ini nanti kita geserkan berdasarkan perintah yang ada pada contoh nomor 2. Perintahnya, tentukan koordinat bayangan dari segitiga di bawah ini setelah ditransaksikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita tentukan bangun ini akan berada kemana setelah digeserkan 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah dengan menggunakan gambar. Nah, ini adalah segitiga hasil pergeseran ke kanan sebanyak 4 langkah. Coba kita hitung masing-masing titiknya. Sekarang kita tentukan masing-masing pergeseran titik koordinatnya. Kita lihat untuk titik B ini kita geserkan 4 langkah ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, tepat di sini. Untuk titik A kita geserkan 4 langkah ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, tepat di sini. Dan untuk titik C kita geserkan 4 langkah ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, sehingga segitiga ini berada di posisi seperti yang nampak pada gambar. Setelah itu perintah selanjutnya adalah kita geserkan satuan ke bawah. Tadinya untuk titik B ini berada di sini. Kita geserkan 3 satuan ke bawah atau 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. Untuk titik A juga kita geserkan 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. Untuk demikian juga untuk titik C kita geserkan 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. Maka posisi segitiga tersebut berada seperti pada gambar ini. Sekarang kita tentukan masing-masing titik koordinat. Untuk titik A, titik koordinatnya kita hitung
Untuk X-nya 1, untuk Y-nya min 2. Sini min 2. Untuk titik B, coba kita hitung titik B. Untuk X-nya itu 3, untuk Y-nya 1. X-nya 3, Y-nya 1. Selanjutnya untuk titik C, kita hitung. Untuk X-nya 2, Y-nya 1, 2, 3, 4. X-nya 2, Y-nya min 4. Jadi titik koordinat B setelah digeserkan 4 ke kanan dan 3 ke bawah, yang tadinya berada di titik koordinat min 1,4 menjadi 3,1. Begitu juga dengan titik A yang tadinya berada di min 3,1, setelah digeserkan 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah menjadi min 1,2. Yang C juga sama, yang tadinya berada di titik koordinat min 2,-1, setelah digeserkan ke kanan 4 langkah dan ke bawah 3 langkah menjadi 2,-4. Sekarang kita cocokkan jika kita menentukan titik koordinat bayangan setelah ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah dengan menggunakan rumus. Kita tuliskan rumus yang tadi. Terus kita tentukan A dan B-nya. A ini sebagai pengganti X, B sebagai pengganti Y. Untuk A ini pergeserannya ke kiri atau ke kanan karena berada di sumbu X. Untuk B atau Y ini pergeserannya ke atas atau ke bawah karena ini berada di sumbu Y. Setelah kita menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, kita hitung dengan menggunakan rumus P(X(N) dalam kurung X ditambah A, Y ditambah untuk semua titik. Untuk titik A, koordinat asalnya itu min 3,1. Setelah digeserkan menjadi A bayangan, kita masukkan X-nya itu min 3. Untuk A-nya adalah 4, berarti min 3 ditambah 4, Y-nya 1, untuk B-nya min 3. Kita jumlahkan min 3 ditambah 4, hasilnya min 1. 1 ditambah min 3, hasilnya min 2. Selanjutnya kita ke titik B. Titik B untuk koordinat asalnya itu berada di min 1 atau X-nya min 1, Y-nya 4. Setelah digeserkan 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah, kita hitung
dengan menggunakan rumus X ditambah A, Y ditambah B. Kita tentukan X-nya berapa. Di sini X-nya min 1. Untuk A-nya 4, koma, untuk Y-nya 4, dari sini 4, ditambah untuk B-nya min 3. Sekarang kita jumlahkan min 1 ditambah 4. Hasilnya 3. 4 ditambah min 3, hasilnya 1. Sehingga untuk titik B bayangannya itu 3,1. Sekarang untuk titik C, koordinat asalnya min 2, min 1. Setelah digeserkan ke kanan 4 langkah dan ke bawah 3 langkah, kita masukkan rumusnya X tambah A, Y tambah B. X-nya berapa? Ya, X-nya min 2, tambah B-nya 4, koma, untuk Y-nya min 1, ditambah B-nya min 4. Sekarang kita jumlahkan min 2 ditambah 4, hasilnya 2. Min 1 ditambah min 3, hasilnya min 4. Sehingga untuk A bayangan adalah min 1, min 2. Kita lihat pada gambar. Di sini min 1, min 2. Sesuai antara kita menentukan titik koordinat dengan gambar dan juga dengan rumus. Untuk titik B, untuk B bayangannya adalah 3,1. Kita lihat untuk titik B. Di sini 3 untuk X-nya, Y-nya 1. Sudah sesuai. Sekarang untuk titik C, C bayangannya itu 2, min 4. Kita lihat titik C. Di sini X-nya 2, Y-nya min 4. Demikian adik-adik, semoga apa yang Bapak jelaskan dapat dimengerti. Misalkan adik-adik ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.